Malam itu gelap menekan di sepanjang jalur lintas Sumatera, Lampung Timur. Hujan rintik-rintik membasahi aspal yang penuh lubang dan lumpur, seolah alam ikut memberi peringatan pada siapapun yang berani melintasinya. Di sebuah tikungan sempit dekat hutan karet, tampak sekelompok pria berkumpul di bawah rimbunan pohon. Di antara mereka berdiri sosok besar dengan jaket kulit hitam dan tatapan tajam penuh amarah, Gino Kobar, preman paling ditakuti di sepanjang jalur maut ini. Ia tak butuh senjata untuk membuat orang takut. Tatapannya saja sudah cukup untuk membuat para supir gemetar. Gino bukan sekadar pemalak, ia adalah raja tanpa mahkota. Truk-truk yang lewat wajib setor, sopir yang melawan akan dibuang ke rawa. Banyak yang menghilang, dan namanya tak pernah disebut lagi. Lintas ini tanah gue, katanya suatu malam saat menginjak kepala seorang supir tua. Kekuasaan Gino tumbuh dari ketakutan, dan para aparat pun seolah menutup mata. Ia punya jaringan, punya dukun, dan katanya, punya perjanjian gelap dengan makhluk hutan. Malam itu, kabar menyebar di antara anak buahnya bahwa sebuah truk tangki solar dari arah Bakauheni akan melintas dikemudikan seorang wanita muda. Perempuan, supir. Gino tertawa besar, menggenggam rokok kretek di antara jari kasarnya. Berarti kita dapat bonus malam ini. Ia perintahkan dua anak buahnya memasang paku jalan, dan satu lainnya membawa rantai baja untuk menghadang. Di matanya, wanita tak lebih dari hiburan malam di jalur terkutuk ini. Tak lama kemudian, sorot lampu kuning menusuk kegelapan. Truk tangki besar itu mendekat, lambat namun pasti. Di balik kemudi tampak wajah ayu namun serius, mata tajam seperti tak peduli pada hujan atau gelap. Rambutnya terikat rapi, dan tangannya mantap menggenggam kemudi. Dialah Ayla, supir SPBU muda yang tengah membawa muatan solar menuju Sumatera Barat. Ia tahu daerah ini berbahaya, tapi tidak gentar. Ayla menyimpan sesuatu yang bahkan Gino tak pernah bayangkan. Saat truknya berhenti karena jalan dipenuhi paku, Ayla membuka pintu dan turun dengan tenang. Anak buah Gino langsung mengepung, melototi tubuh Ayla tanpa malu. Tapi Ayla hanya memandang mereka dengan dingin. "Maaf, saya buru-buru, mau lewat saja," katanya. Kalimat itu justru membuat Gino marah. Baginya, tak ada yang bisa bicara seperti itu di wilayah kekuasaannya. Apalagi seorang wanita, cantik-cantik, kok berani ya? Gumam Gino sambil berjalan mendekat. Ia menjambak rambut Ayla dan menyeringai. Biasanya perempuan model begini jadi pengantar kopi di warung, bukan nyetir truk. Tapi Ayla tak melawan, hanya menatap matanya lekat-lekat. Dalam tatapan itu, Gino seperti melihat sesuatu yang tak ia mengerti. Sebentar, hanya sedetik, tapi cukup membuatnya mengedip bingung. Gino menyuruh anak buahnya menarik Ayla ke pinggir jalan. Mereka menggeledah truknya, memaki, dan menuntut uang setoran. Ayla diam, tak bersuara. Lalu Gino menamparkan pipinya, keras. Petir menggelegar bersamaan, seolah langit marah. Ayla jatuh berlutut, bibirnya berdarah, tapi di balik luka itu, ia tersenyum tipis. Senyum yang bukan berasal dari rasa takut, melainkan rasa yakin bahwa malam ini bukan malam kekalahan. Dan di saat itu, dalam hati Ayla, mantra tua yang telah lama terkunci mulai menggeliat. Ajian Rawa Rontek, warisan darah yang hanya digunakan bila nyawa telah di ujung tanduk, mulai hidup kembali. Hujan kian deras saat Ayla perlahan bangkit dari tanah berlumpur. Darah menetes dari sudut bibirnya, tapi matanya tak redup. Di depan sana, Gino masih tertawa, angkuh seperti raja di tengah kerajaan kegelapan. "Keras juga ya si cantik ini," ucapnya sambil mengayunkan sebatang besi ke arah tangki truk. "Ini trukmu, bawa solar." "Hah, paling juga dari SPBU murahan." Anak buahnya bersorak, menikmati malam seperti pesta. Tapi di benak Ayla, satu hal berputar jelas, mereka baru saja menyentuh garis yang tak boleh dilewati. Dengan tubuh gemetar, Ayla kembali berdiri tegak. Ia melangkah pelan ke arah truknya. Tapi Gino menariknya lagi dan mendorongnya ke tanah. "Jangan kabur, Nona, malam masih panjang. Kalau kau tidak mau setor uang, mungkin tubuhmu saja yang bisa jadi pembayaran," ucapnya sambil mendekat, nafasnya bau alkohol. Namun Ayla hanya memejamkan mata. Dalam hatinya, doa tua mengalir, dalam bahasa yang tak lagi dikenal oleh banyak orang, mantra kuno dari ajaran gurunya, Ajian Rawa Rontek. Kilatan petir menyambar langit, udara seolah membeku. Ayla membuka matanya, tak ada ketakutan, hanya ketenangan. "Kalau kau sentuh aku lagi,
kau akan menyesal seumur hidupmu, katanya lirih. Gino terdiam sejenak, lalu tertawa keras seperti orang gila. Ia mengangkat besi dan menghantamkan ke arah kepala Ayla. Darah muncrat, Ayla tumbang tak bergerak. Anak buah Gino mundur sedikit, ngeri. Mereka tak menyangka Gino benar-benar membunuhnya. Buang saja ke jurang itu, perintah Gino, dingin. Dua anak buahnya menarik tubuh Ayla yang sudah berlumuran darah dan melemparkannya begitu saja ke jurang sempit di pinggir jalan. Dentuman tubuhnya terhempas di bawah sana, lenyap ditelan gelap dan hujan. Itu akibatnya kalau songong sama Gino Kobar, katanya dengan bangga, lalu naik ke atas motor trail dan melenggang pergi. Namun jauh di bawah sana, tubuh Ayla mulai bergerak perlahan. Darah yang mengucur berhenti. Tulang-tulangnya kembali menyatu. Nafas kembali mengisi paru-parunya. Dalam hening malam, doa itu tuntas diucapkan. Ajian Rawa Rontek telah bangkit sepenuhnya dalam tubuhnya. Dan saat matanya terbuka kembali, tak ada lagi ketenangan. Hanya bara dendam yang menyala. Sambil berdiri perlahan dari bebatuan, Ayla memandangi langit yang gelap. Hujan membasahi rambut dan tubuhnya, namun ia tak menggigil. Ia mengangkat tangannya, menyentuh luka di keningnya, dan melihat luka itu perlahan menutup sendiri. Ia sadar, malam ini adalah awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan. Ini bukan tentang harga diri yang diinjak. Ini tentang keadilan yang harus ditegakkan, dengan darah. Ayla mendaki kembali ke atas, dengan langkah tenang namun pasti. Truk tangkinya masih di tempat, ditinggal begitu saja oleh para bajingan itu. Ia menyeka wajahnya, menyalakan kembali mesin truk, dan menatap lurus ke depan. Jalanan masih panjang, dan dendam ini belum selesai. Ia bukan lagi hanya seorang supir. Ia kini adalah penjaga bagi mereka yang tertindas. Dan malam ini, Gino Kobar telah menyentuh kutukan yang tak bisa ia hindari. Truk tangki solar itu melaju perlahan menembus kabut dan hujan, seolah tak terjadi apa-apa sebelumnya. Padahal, di balik kemudi, Ayla tengah menahan bara di dadanya. Bukan karena luka, karena tubuhnya telah pulih sempurna berkat ajian Rawa Rontek, tapi karena kehinaan yang ditimpakan padanya. Ia memutar ulang kejadian tadi di benaknya, wajah Gino dan tawa kejinya terus berputar seperti bayangan neraka. Tapi Ayla bukan orang yang akan membalas dengan emosi. Ia menunggu waktu yang tepat, dan jalur ini belum selesai. Sementara itu, di sebuah pos pemalakan dekat tikungan maut kilometer 47, Gino tengah berpesta bersama anak buahnya. 3 orang supir lain tengah disandera, dipalak, dan salah satunya bahkan dipukuli karena tak mampu membayar. Gino terlihat bangga, duduk di atas kursi plastik dengan sebotol arak lokal di tangannya. "Lintas ini milik kita, bro. Gak ada yang bisa lewat tanpa sujud," ucapnya. Mereka tak tahu bahwa Ayla masih hidup. Mereka pikir, gadis itu sudah jadi bangkai basah di dasar jurang. Tiba-tiba suara mesin truk menggema dari kejauhan. Lampu sorotnya menembus gelap malam dan menciptakan siluet menakutkan di antara kabut. Salah satu anak buah Gino berdiri, menyipitkan mata. "Bang, itu, bukannya truk tadi." Gino berdiri, wajahnya menegang. "Mana mungkin, itu cewek udah mati," katanya, tapi suara mesin itu tak mungkin dilupakan. Dan yang lebih mengerikan, truk itu berhenti tepat di depan mereka, perlahan. Pintu terbuka, sosok Ayla muncul, rambutnya basah, bajunya masih kotor penuh darah, tapi tubuhnya tegap berdiri. Ia melangkah pelan, seperti bayangan dari kuburan. Tak ada rasa takut, hanya mata dingin yang menatap Gino lurus. Beberapa anak buah Gino langsung mundur, gemetar. "Bang, sumpah itu dia, gue yang buang ke jurang," suara mereka parau, mulai kehilangan nyali. Tapi Gino berusaha menyembunyikan ketakutannya. Ia melangkah maju dengan congkak. "Kau masih hidup," gumamnya. "Sayangnya, iya," jawab Ayla dingin. "Dan kalian belum tahu apa artinya menyentuh seseorang yang punya ajian Rawa Rontek." Kalimat itu membuat udara terasa dingin. Salah satu preman langsung muntah di tempat. Yang lain lari terbirit-birit tanpa menunggu aba-aba. Gino mulai goyah. Ia menyentuh besi panjang di sebelahnya, tapi tangannya gemetar. Ayla terus melangkah mendekat, langkahnya tak terdengar, tapi seperti mengguncang bumi. "Kenapa gak mati aja kau?" Gino berteriak, kali ini dengan suara yang goyah. Ayla berhenti hanya 1 meter darinya. "Karena aku dilahirkan kembali, untuk membalas, untuk mengembalikan semua yang kalian rampas dari orang-orang tak berdosa." Dalam satu hentakan,
Ayla mencabut selang bensin dari tangkinya dan menyiramkan solar ke tanah, membentuk lingkaran. Lalu dari saku celananya, ia nyalakan korek api. Api menyala, membakar malam, membentuk lingkaran di antara Ayla dan Gino. Wajah Gino pucat, ia tak bisa bergerak. Mulai sekarang, jalur ini bukan lagi milikmu, ucap Ayla dengan suara datar, tapi milik para roh yang selama ini kau sakiti. Api berkobar hebat di belakang Ayla, siluet tubuhnya terlihat seperti bayangan raksasa. Dan malam itu, legenda tentang supir cantik yang bangkit dari kematian mulai menyebar dari mulut ke mulut, menandai awal dari akhir kejayaan Gino Kobar. Langit masih kelam ketika Gino berdiri membatu di tengah kobaran api. Tubuhnya gemetar, bukan karena panas api, tapi karena bayangan Ayla yang berdiri tegak seperti penjaga alam baka. Ia mencoba menepis rasa takut, menganggap ini semua hanya siasat perempuan gila yang kebetulan selamat. Tapi jauh di lubuk hatinya, Gino tahu, ia sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar nalar. Ia mundur satu langkah, lalu dua, hingga akhirnya lari ke balik truk sambil memaki keras, tembak dia. Bunuh dia sekarang juga. Dua anak buahnya yang belum kabur berusaha mengangkat senapan rakitan, tapi tangan mereka gemetar tak terkendali. Mereka membidik Ayla dan menekan pelatuk. Dor, satu peluru menembus dada Ayla, tubuhnya terhempas ke tanah. Gino tersenyum keji, mengira semuanya sudah selesai. Tapi senyuman itu membeku seketika saat ia melihat tubuh Ayla bangkit kembali, tanpa luka, tanpa rasa sakit. Darah yang sempat mengucur mengering dalam hitungan detik. Napas Ayla kembali tenang. Dia bukan manusia, Bang. Teriak salah satu preman sebelum menjatuhkan senjatanya dan kabur ke dalam hutan. Gino membeku, wajahnya pucat pasi. Ayla menatap langsung ke matanya. Kau bisa membunuh tubuhku, Gino, tapi kau tak akan pernah bisa membunuh jiwaku. Karena jiwaku bukan milikmu, dan sekarang aku datang untuk mengambil semua yang telah kau curi. Suaranya dingin dan berat, seperti suara yang datang dari kedalaman dunia gaib. Gino mencoba melawan rasa takutnya dengan kekerasan. Ia berlari dan mencoba memukul Ayla dengan besi panjang. Tapi saat pukulan itu mendarat, Ayla tidak bergeming. Ia hanya menatap, membiarkan darah menetes dari pelipisnya, lalu menyeringai. Besi di tangan Gino perlahan bergetar, panas, hingga ia menjatuhkannya karena terbakar. Ayla mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Gino, tamparan yang entah bagaimana membuat lelaki besar itu tersungkur seperti anak kecil. Aku dulu pernah mempercayai keadilan, kata Ayla pelan. Tapi ketika orang-orang seperti kau masih hidup dan merajalela, maka mungkin aku harus menjadi keadilan itu sendiri. Ayla mengambil rantai yang tadi digunakan Gino untuk mengikat supir-supir lain. Ia menariknya, suara rantai bergesek membuat malam makin mencekam. Lalu ia melilitkan rantai itu ke tangan Gino, dan menyeret tubuhnya ke tengah jalan. Gino berteriak, memohon ampun, tapi Ayla hanya diam. Ia menancapkan rantai itu ke beton dengan palu darurat yang ada di truknya, menambatkan Gino seperti hewan di pinggir jalan. Kau suka menghentikan kendaraan dan mengambil paksa hak orang. Sekarang kau akan tahu rasanya dipaksa diam saat maut menjemput. Ayla kembali ke truknya. Gino berteriak, meronta, tapi tak ada satupun yang datang menolong. Jalanan itu sudah lengang. Supir-supir lain yang biasa lewat malam itu entah kenapa memilih berhenti di warung pinggir jalan. Mungkin karena firasat, mungkin karena Tuhan sendiri menahan mereka. Lampu depan truk menyala. Ayla menginjak gas pelan, menggulung rantai sedikit demi sedikit. Gino berteriak minta ampun, namun Ayla tak peduli. Di wajahnya, tak ada lagi senyum, tak ada amarah. Hanya keteguhan. Truk berjalan maju, dan Gino terseret sedikit demi sedikit. Tapi sebelum rantai benar-benar mencekik nyawanya, Ayla berhenti. Ia turun, menatap Gino yang sudah sekarat, dan berkata lirih, ini belum selesai. Ini baru awal. Aku ingin kau merasakan seperti apa rasa takut yang ditanamkanmu selama bertahun-tahun. Lalu ia melepaskan rantai itu dan menghilang dalam kegelapan malam. Malam telah berganti fajar, langit Lampung Timur berwarna kelabu, seperti menyimpan rahasia kelam dari malam sebelumnya. Di pinggir jalur lintas Sumatera, tubuh Gino Kobar tergeletak lemas, wajahnya lebam, kulit lengannya lecet akibat terseret rantai besi sepanjang beberapa meter. Nafasnya masih ada, tapi tipis. Tak ada lagi wibawa preman di wajahnya. Ia kini hanya tubuh lemah yang dihantui rasa takut, tak pada polisi, bukan pada hukum, tapi pada satu sosok, Ayla. Beberapa jam kemudian,
seorang petugas tambal ban menemukan Gino dan memanggil warga. Ketika mereka mengangkat tubuh Gino ke pos keamanan terdekat, ia hanya bisa berbisik, "Perempuan itu, bangkit, gak bisa mati." Mulutnya gemetar, matanya kosong. Warga mengira Gino kerasukan atau mabuk berat, tapi bagi beberapa orang tua kampung yang mendengar kisahnya, kalimat itu terdengar seperti mimpi buruk yang lama terkubur kembali muncul ke permukaan. Sementara itu, Ayla kembali mengendarai truknya, melewati tanjakan curam di batas Lampung dan Sumatera Selatan. Dari kejauhan, siluet truk tangkinya terlihat biasa saja. Tapi di dalamnya, Ayla menyimpan kenangan pahit, dendam panjang, dan rahasia ajian yang tidak pernah ia gunakan sejak ia diangkat jadi pewaris oleh gurunya. Ajian Rawa Rontek, ilmu yang membuat tubuhnya tak bisa mati kecuali bila ia kehilangan tujuan hidupnya. Dan sekarang, tujuannya hanya satu, memutus rantai kegelapan di lintas ini. Di balik wajahnya yang tenang, Ayla menyimpan luka lama. Ayahnya dulu juga seorang supir SPBU, yang dibunuh oleh gerombolan begal, yang dipimpin oleh Gino Kobar. Ia masih kecil saat melihat truk ayahnya dibakar, ibunya menangis, dan tak ada yang berani melawan. Bertahun-tahun ia berlatih dalam diam, berguru pada lelaki tua di kaki Gunung Karang, hingga tubuhnya menjadi wadah dari ajian paling mengerikan, hidup setelah kematian. Kabar tentang Gino yang diseret oleh wanita misterius mulai menyebar di kalangan para supir. Truk tangki yang dikemudikan cewek, katanya dia pernah mati tapi hidup lagi, bisik seorang supir di warung kopi. Katanya dia punya ilmu kebal, yang mukulin dia malah kesurupan, timpal yang lain. Tak butuh waktu lama, nama Ayla menjadi legenda baru. Supir-supir yang pernah dilecehkan Gino mulai berani buka suara. Mereka merasa dilindungi, meski belum tahu oleh siapa sebenarnya. Sementara itu, Gino tak bisa tidur. Setiap malam ia bermimpi diburu Ayla, dililit rantai api, dan dibawa ke dalam hutan gelap yang tak berujung. Ia mengigau, mencakar tembok, dan bahkan memukul orang yang menolongnya. Dokter menyebutnya sebagai gangguan trauma berat. Tapi Gino tahu, ini bukan trauma. Ini kutukan. Dan kutukan itu tidak akan berhenti, sebelum darahnya dibersihkan dari jalanan yang telah lama ia kotori. Ia mencoba kabur ke kota, meninggalkan wilayah kekuasaannya. Tapi kemanapun ia pergi, nama Ayla mendahuluinya. Orang-orang menatapnya aneh, seakan dunia tahu siapa dia, dan apa yang telah ia lakukan. Ia tak bisa sembunyi, tak bisa lari. Karena dendam yang dibawa Ayla bukan dendam biasa. Ini adalah dendam yang dilumuri mantra. Dan Gino akhirnya sadar, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah memulai perang dengan seseorang yang tak bisa mati. Dan di sepanjang jalan lintas, truk Ayla terus melaju, meninggalkan jejak solar, tanah, dan darah. Tapi kali ini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pelindung jalanan. Yang mati dan bangkit bukan hanya tubuhnya, tapi juga harga dirinya. Sudah 3 malam Gino Kobar tak bisa tidur. Di matanya, setiap bayangan menjadi wajah Ayla. Di setiap suara rantai pagar, ia mendengar jeritan dari malam saat tubuhnya diseret di jalanan aspal. Bahkan detak jam dinding di rumah kontrakannya di Metro terdengar seperti bunyi langkah kaki truk tangki yang terus mendekat. Gino bukan lagi penguasa jalan lintas. Ia hanya sisa dari seorang preman yang hidup dalam paranoia. Ketika bayangan itu tak lagi terbendung, Gino mulai berteriak tengah malam. Ia memukul kaca, melempar televisi, dan menyumpah serapah seperti orang kesurupan. Tetangganya mulai menjauh, menganggap Gino kerasukan atau terkena kutukan. Dia kayak lihat hantu tiap malam, bisik warga. Tapi Gino tahu betul, itu bukan hantu, itu Ayla. Dan ia masih hidup, masih berkeliaran dengan truk tangkinya, dan masih menyimpan niat balas dendam yang belum selesai. Di antara teror yang menggerogoti pikirannya, Gino mencari cara untuk menghilangkan mimpi buruk itu. Ia pergi ke seorang dukun tua di Jepara, yang dikenal bisa menangkal ajian-ajian tinggi. Dukun itu hanya menggeleng pelan saat mendengar nama Rawa Rontek. Kalau yang kau hadapi pemilik ajian itu, maka kau bukan sedang melawan manusia. Kau sedang berhadapan dengan ruh yang menolak mati, ucap sang dukun. Dan tak ada jimat yang bisa menyelamatkanmu, kecuali kau sendiri menebus dosamu. Tapi Gino tak percaya, ia menolak tunduk. Ia memilih memaksa sang dukun melakukan ritual pembersihan. Malam itu, dalam ritual penuh asap kemenyan dan darah ayam hitam, Gino dimandikan bunga 7 rupa. Tubuhnya dibungkus kain kafan, dan matanya ditutup. Tapi di tengah prosesi,
Gino tiba-tiba menjerit seperti kesetrum. Dia di sini, dia di belakangku. Ia meronta, mengoyak kain kafan dan berlari keluar dari gubuk dukun. Matanya liar, mulutnya berbusa. Sementara itu, di jalanan lintas yang dulu dikuasainya, Ayla kembali muncul. Kali ini ia tak sekadar lewat. Ia berhenti di titik-titik pemalakan yang dulu dikuasai anak buah Gino. Di sana, ia menempelkan selebaran, jalur ini bebas dari teror. Jika kalian mengulang, aku akan kembali. Para supir mulai melintasi jalan itu dengan perasaan aman. Mereka menyebarkan cerita tentang supir cantik yang tak bisa dibunuh, dan menyebutnya dengan nama baru, Ayla sang penjaga aspal. Di tengah kondisi jiwanya yang rapuh, Gino mendapat kabar buruk, 3 anak buahnya yang masih tersisa ditemukan menghilang di pos pemalakan lama. Di pos itu hanya tersisa sisa solar yang membentuk pola lingkaran dan sebatang rantai tua yang tergantung di atas pohon. Gino gemetar mendengar kabar itu. Ia tahu, Ayla telah kembali melanjutkan perburuan. Tapi kali ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk menghapus seluruh jejak kegelapan di jalur yang dulu ia kuasai. Ketakutan Gino mencapai puncaknya. Ia tak lagi bisa membedakan dunia nyata dan mimpi. Ia sering mendengar suara truk datang padahal jalanan sepi. Ia merasa dipantau, diikuti, bahkan dalam kamar mandi. Di cermin, ia tak lagi melihat wajahnya sendiri. Yang ia lihat adalah wajah berdarah Ayla, tersenyum dengan mata hitam legam. Ia mulai mencakar kulitnya sendiri, mengira Ayla menyusup ke dalam tubuhnya. Dia masuk ke otakku, dia hidup di tulangku, gumamnya lirih, penuh kegilaan. Di ujung kegilaannya, Gino hanya punya 2 pilihan, lari sejauh mungkin, atau menghadapi sosok yang sudah ia bangkitkan dari kematian. Tapi satu hal yang tak pernah ia pahami adalah ini, Ayla bukan sedang membalas dendam semata. Ia sedang menyelesaikan misi dari alam yang lebih dalam, misi yang hanya bisa dituntaskan dengan tubuh Gino sebagai tumbal terakhir. Di malam yang pekat tanpa bulan, Ayla menghentikan truknya di pelataran sepi sebuah surau tua yang sudah ditinggalkan di pinggir jalur lintas. Di tempat itu, puluhan tahun lalu, ia pertama kali bertemu dengan lelaki tua berambut putih yang dikenal sebagai Eyang Mandira, seorang pertapa dari Banten Selatan yang menguasai ajian-ajian pamungkas warisan Nusantara. Malam itu, Ayla mengenang kembali pertemuan mereka, saat ia masih remaja penuh luka setelah menyaksikan ayahnya dibunuh Gino dan gerombolannya. Saat itu Ayla hanya seorang anak perempuan yang gemetar ketakutan, dibalut trauma, dengan satu keinginan yang membara, membalas dendam. Tapi Eyang Mandira menatapnya lama, dan berkata, kalau kau hanya ingin membalas, luka jiwamu tak akan pernah sembuh. Tapi jika kau ingin menegakkan keadilan, maka kuajarkan padamu ajian yang hanya bisa dimiliki oleh jiwa paling kuat. Ayla mengangguk, dan malam itu dimulailah perjalanan panjang dalam dunia kegelapan ilmu kebatinan. Latihan demi latihan ia jalani di dalam goa dan hutan. Ia diajarkan berpuasa mutih, bertapa di antara bangkai, hingga menahan rasa sakit yang membuatnya nyaris kehilangan akal. Eyang Mandira kemudian membisikkan nama ajian terlarang itu, Rawa Rontek. Sebuah ilmu kuno yang membuat tubuh pemiliknya bisa bangkit kembali dari kematian, tapi hanya jika ia memiliki niat suci yang tak tergoyahkan. Kau akan menanggung rasa sakit berkali-kali lipat. Dan yang lebih berat dari itu, jiwamu tak akan tenang sebelum semua hutang darah dibayar, ucap sang guru. Ayla sempat ragu. Tapi saat ia mengingat wajah ibunya yang meninggal dalam depresi, dan ayahnya yang dibakar hidup-hidup di dalam truk, hatinya mengeras. Ia menerima ajian itu, meski tahu, hidupnya tak akan lagi normal. Tubuhnya mungkin kuat, tapi jiwanya terikat sumpah. Ia tak bisa mati sampai tujuannya tercapai. Dan itu berarti, menghapus Gino dan semua warisan kejahatannya dari muka bumi. Kini, bertahun-tahun kemudian, Ayla membuka kembali jimat kecil pemberian gurunya, sebuah batu hitam berbalut benang merah. Ia menatapnya lama, sebelum membisikkan mantra yang dulu tak pernah ia berani ucapkan kecuali dalam keadaan darurat. Mantra pemanggil rasa, sebutan Eyang Mandira, ajian yang akan mengguncang batin targetnya dari kejauhan. Ia tahu Gino sedang terguncang, tapi ini akan mematahkan sisa kewarasannya. Di sisi lain kota, Gino terbangun dari tidurnya dengan peluh dingin. Suara tangisan kecil terdengar di kamarnya. Tapi saat ia nyalakan lampu, tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, suara rantai bergesek muncul. Dari bawah ranjang, ia membuka selimut, dan menemukan dirinya sendiri,
wajahnya yang lebam, tubuhnya yang diseret. Ia menjerit keras, lari keluar rumah sambil telanjang kaki, lalu tersungkur di jalan. Orang-orang melihatnya seperti orang gila, menggerutu dan menyebut nama Ayla berulang-ulang. Salah seorang anak buahnya yang masih setia, Togar, mencoba menenangkannya. Tapi Gino hanya menatap kosong, lalu berbisik, dia gak akan berhenti. Ilmu itu, bukan buat manusia. Gue pernah bunuh dia, tapi sekarang, dia bukan lagi manusia. Dia pengemban ilmu yang bahkan dukun pun takut menyebutnya. Togar bingung, tapi malam itu ia juga mulai melihat bayangan di cermin rumahnya. Dan sejak malam itu, satu persatu mantan anak buah Gino mulai ketakutan, bahkan sebelum Ayla datang. Ayla tahu waktunya hampir tiba. Tapi sebelum menyelesaikan segalanya, ia harus memastikan satu hal, jiwanya bersih dari kebencian, agar kutukan rawa rontek tidak menelan jiwanya sendiri. Dan itu artinya, ia harus memilih menjadi makhluk pembalas dendam, atau menjadi penjaga lintas yang benar-benar suci. Tapi untuk memilih, ia harus menuntaskan satu misi terakhir, menarik Gino ke tempat di mana darah pertama kali tumpah. Malam menyelimuti jalur lintas Sumatera dengan kabut tipis yang menusuk tulang. Jalanan yang biasanya riuh oleh truk dan bis malam kini terasa sunyi, seperti menyimpan detak jantung dari sebuah peperangan batin yang belum usai. Di kejauhan, lampu sorot truk tangki milik Ayla menembus gelap, melaju perlahan namun pasti. Ia tidak sedang mengangkut solar, ia mengangkut kutukan, dan hari ini, darah akan kembali tumpah, bukan karena balas dendam, tapi demi penebusan. Ayla memarkir truknya di tikungan maut kilometer 79, tempat ayahnya dulu dibunuh oleh Gino dan anak buahnya. Tempat itu masih sama, gelap, sunyi, penuh kenangan pahit yang menjeratnya hingga hari ini. Ia berdiri di tengah jalan, mengenakan jaket kulit hitam peninggalan ayahnya. Tangannya mengepal, di balik matanya yang tenang, bergolak mantra-mantra yang selama ini ia pendam. Hari ini ia tidak hanya menjadi pembawa ajian, tetapi juga hakim jalanan yang sudah lama kehilangan keadilannya. Sementara itu, Togar, tangan kanan Gino yang mulai dihantui bayangan Ayla, datang ke tempat yang sama. Ia ingin menyelidiki desas-desus tentang wanita misterius itu. Tapi saat melihat Ayla berdiri di tengah jalan, cahaya rembulan memantulkan siluet sosok wanita dengan mata merah membara, ia tahu, ini bukan sekadar wanita. Ini roh dendam yang terlahir dari kegelapan yang ia bantu ciptakan. Ia ragu untuk turun dari motornya, tapi sudah terlambat. Ayla memanggil namanya, Togar, kau ingat malam saat ayahku kau bakar hidup-hidup, dan kau tertawa sambil menendang tubuh ibuku. Ucap Ayla dengan suara lirih tapi tajam. Togar mencoba menjawab, tapi tenggorokannya seakan terkunci. Keringat dingin membasahi lehernya. Tiba-tiba rantai besi melayang dari balik truk dan melilit tubuhnya. Ia terjatuh, tubuhnya terangkat ke udara, lalu dibanting ke tanah. Ayla mendekat perlahan, mengucap satu mantra yang membuat tanah di sekitarnya bergetar pelan. Namun, tepat sebelum Ayla mengakhiri hidup Togar, ia melihat bayangan seorang anak kecil, dirinya sendiri, menatapnya dari semak. Mata anak itu penuh duka, tapi juga harapan. Ayla tercekat. Ia sadar, jika ia membunuh dengan kebencian, ia akan menjadi monster yang sama seperti Gino. Perlahan, ia melepaskan lilitan rantai dari tubuh Togar. Katakan pada Gino, aku menunggumu di tempat ini. Sendiri, tanpa pengawal, bawa dosa-dosamu, bukan senjata, katanya, lalu masuk kembali ke dalam truk. Togar tak percaya ia dibiarkan hidup. Ia tersungkur di tanah, terisak dalam ketakutan, lalu berlari tunggang langgang seperti orang kerasukan. Tapi dalam hatinya, ia tahu, Ayla sudah melampaui batas manusia biasa. Ia tak hanya membawa ajian rawa rontek, tapi juga ampunan yang bisa membunuh lebih dalam dari sebilah parang. Sementara itu, Ayla duduk di dalam kabin truk, memejamkan mata. Ia tahu pertarungan akhir sudah dekat. Jalan lintas Sumatera tak akan lagi jadi tempat para pemalak dan pembunuh berkeliaran. Ia bukan malaikat, tapi malam ini, ia akan jadi penyambung nyawa semua yang pernah terinjak oleh kekuasaan Gino. Dan hanya ada satu cara untuk menutup cerita ini, menumpahkan darah terakhir dari pemimpin kegelapan itu sendiri. Hembusan angin malam membawa aroma kematian yang menggantung di sepanjang jalur lintas Sumatera. Gino duduk di dalam kamar gelapnya, matanya kosong menatap foto lamanya bersama para preman yang kini sebagian besar sudah tiada, dibunuh oleh satu nama yang kini menghantui seluruh Lampung Timur, Ayla.
Suara Togar yang masih terguncang beberapa jam lalu terngiang di telinganya. Dia nggak bunuh aku, Bang, tapi tatapannya kayak neraka ngebuka sedikit buat nunjukin lo bakal masuk ke sana. Gino menghempaskan meja di depannya, menggertakkan giginya. Ia tak percaya, preman segaran dirinya, yang dulu bisa menumbangkan siapapun hanya dengan tatapan mata, kini diburu oleh seorang wanita. Tapi yang lebih membuat darahnya mendidih adalah kenyataan bahwa wanita itu pernah ia anggap remeh, anak dari pria yang ia bakar di truk, hanya karena tak mau bayar uang lewat. Sekarang, dosa masa lalunya menagih bayaran, dan nyawanya jadi taruhan. Ia berdiri, membuka peti tua di sudut kamar. Di dalamnya tersimpan keris hitam peninggalan dukun tua dari Kalianda yang pernah memberinya ajian pelindung tubuh. Kalau kau benar penguasa lintas, maka darahmu harus membasahi jalan itu sendiri, begitu kata dukun itu dulu. Tapi sekarang, Gino tak yakin apakah keris itu cukup untuk melawan perempuan dengan tubuh yang tak bisa mati. Ia tahu Ayla bukan hanya dendam, dia adalah kutukan. Di sisi lain, Ayla menyalakan dupa kecil di bawah jembatan tua, tempat di mana ibunya dulu ditemukan tergantung setelah tak sanggup menanggung trauma. Malam itu, Ayla berbicara pada arwah ibunya. Bu, besok aku akan menyelesaikan semuanya. Tapi doakan aku tetap manusia. Jangan biarkan aku jadi iblis seperti mereka. Air matanya menetes. Ia tak lagi hanya mencari balas. Ia ingin melepaskan jiwanya dari beban, dari ajian rawa rontek yang setiap malam membuatnya bermimpi tubuhnya tercerai-berai dan bangkit kembali. Malam menjelang subuh, kabar menyebar cepat di kalangan penguasa jalanan. Gino akan menemui Ayla malam ini di kilometer 79, tempat segalanya bermula. Orang-orang bertaruh siapa yang akan menang. Tapi yang tak mereka tahu, ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah ritual penebusan. Yang kalah akan kehilangan lebih dari sekadar nyawa, akan kehilangan tempatnya di alam. Ayla duduk di ujung truknya, menunggu. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi ia tetap diam, seperti patung penjaga antara dunia manusia dan dunia arwah. Di kejauhan, suara motor besar mengaum mendekat. Dari balik kabut, Gino muncul, mengenakan jaket loreng dengan keris tergantung di pinggang. Mereka saling menatap. Dunia seakan berhenti berputar. Tak ada suara lain selain deru nafas dan detak jantung yang berdentum seperti genderang perang. Sudah lama kau tunggu aku, ya, ujar Gino, mencoba terdengar tenang. Tapi Ayla tak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang menyimpan seluruh penderitaan masa kecilnya. Aku nggak takut mati, Ayla, lanjut Gino. Ayla tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara dingin, bukan kematian yang aku bawa, Gino. Tapi neraka yang pernah kau ciptakan sendiri. Dan malam ini, kau akan hidup di dalamnya. Kilometer 79 malam itu berubah menjadi altar penghakiman. Bulan tergantung redup di langit seperti enggan menyaksikan apa yang akan terjadi. Ayla dan Gino berdiri saling berhadapan. Di antara mereka, tanah berdebu tempat darah ayah Ayla pernah tertumpah. Tak ada saksi lain, hanya pepohonan sunyi dan desiran angin yang mengelus pelan wajah-wajah yang menyimpan luka masa lalu. Gino mencabut keris hitam warisan dukun Kalianda, dan matanya berubah merah seperti bara. Kau pikir rawa rontek membuatmu abadi? Gumamnya, ajian ini menembus batas nyawa dan jiwa, perempuan. Kau akan kutikam sampai tak bisa lagi bangkit. Ayla tak bergeming. Ia menutup mata dan mulai menggumamkan mantra yang selama ini hanya ia simpan untuk saat yang tepat. Cahaya kebiruan mengelilingi tubuhnya, seakan semesta sendiri bersiap menjaga keberaniannya. Serangan pertama datang dari Gino. Ia melompat seperti harimau, kerisnya mengarah ke dada Ayla. Dentuman keras terdengar saat kerisnya menghantam perisai gaib di tubuh Ayla. Tubuh Ayla terlempar beberapa meter, namun ia bangkit kembali. Darah mengucur dari pelipisnya, tapi senyumnya malah semakin menakutkan. Aku sudah mati berkali-kali, Gino. Dan setiap kematian membuatku lebih kuat dari yang bisa kau bayangkan. Gino mulai goyah. Ia menyerang lagi, namun kali ini Ayla menghindar dan membalas. Tinju Ayla menghantam perut Gino hingga lelaki itu tersungkur. Tapi saat Ayla menghampiri, Gino menusuknya dengan keris dari arah bawah. Darah menyembur deras dari perut Ayla. Tubuhnya jatuh terduduk, matanya terbuka kosong. Gino tertawa keras, lihat kau sekarang. Ajianmu hanya mitos. Namun tawa itu terhenti seketika. Luka di perut Ayla perlahan menutup, dan darahnya mengering dalam hitungan detik. Ayla bangkit kembali, dengan wajah dingin dan mata yang kini memancarkan cahaya merah.
Rawa Rontek bukan tentang hidup abadi, tapi tentang menjalani kematian tanpa takut. Dengan satu gerakan cepat, Ayla menendang keris dari tangan Gino dan mendorong tubuhnya hingga terpental membentur pohon besar. Gino mencoba kabur, tapi Ayla mengejarnya seperti bayangan. Dalam sekejap, ia menindih Gino dan menempelkan telapak tangannya ke dada lelaki itu. Mantra terakhir diucapkannya, dan tubuh Gino bergetar hebat, matanya terbelalak seakan melihat dosa-dosanya sendiri satu persatu. Kau bunuh ayahku, kau hancurkan keluargaku. Tapi aku tidak akan membunuhmu seperti kau membunuh mereka. Aku akan biarkan kau hidup, sebagai manusia yang kehilangan jiwanya. Ayla melepaskan tubuh Gino yang kini terbaring tak berdaya. Tidak mati, namun seluruh tenaga dan ilmu hitam dalam dirinya telah lenyap. Ia akan hidup dengan tubuh rapuh dan ingatan penuh neraka. Ayla berdiri di atasnya, dan menatap langit malam. Untuk pertama kalinya, langit terasa sedikit lebih terang. Tapi ia tahu, jalannya belum selesai. Dunia masih penuh luka, dan ia masih punya tugas untuk mengobatinya, dengan ajian yang tak hanya menyatukan tubuh, tapi juga menyatukan harapan yang tercerai-berai. Setelah Gino kehilangan semua ilmunya, malam pun kembali sepi. Tapi kedamaian itu hanya sementara. Kabar kekalahan penguasa jalan lintas Lampung Timur menyebar cepat ke telinga para dukun hitam dari berbagai daerah. Mereka tak percaya Gino bisa dikalahkan, apalagi oleh seorang wanita. Tapi begitu nama, Ayla, dan Rawa Rontek disebut, keserakahan mereka muncul. Ilmu yang membuat tubuh tak bisa mati. Itu bukan hanya kekuatan, itu kunci menuju keabadian yang mereka dambakan. Salah satu yang paling cepat merespons adalah Kiranu, dukun tua dari Banyu Asin yang sudah lama mempelajari ajian pamungkas dari kitab hitam. Ia mengirim dua muridnya, Bayu dan Warno, untuk membuntuti Ayla. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia tumbal yang jiwanya telah dijual agar bisa melihat aura seseorang, termasuk energi gaib yang mengalir dalam tubuh pemilik ajian seperti Ayla. Mereka tak ingin melawan langsung. Mereka ingin mencuri ajian itu dari tubuh Ayla, hidup-hidup atau mati. Sementara itu, Ayla kembali melanjutkan perjalanannya sebagai supir truk SPBU, kali ini ke arah barat, menuju Bengkulu. Di sepanjang jalan, ia merasa sesuatu berubah. Udara menjadi lebih berat. Setiap malam, ia bermimpi tubuhnya terkunci dalam peti dan suara-suara memanggil dari balik tanah. Ia sadar, ini bukan pengaruh Rawa Rontek. Ini adalah pertanda bahwa ia sedang diawasi. Di malam ketiga, saat ia berhenti di sebuah warung kecil pinggir jalan, dua sosok dengan mata cekung dan kulit pucat duduk tak jauh darinya. Mereka memesan kopi tapi tak pernah menyentuhnya. Mereka hanya diam menatap Ayla seperti sedang membaca isi pikirannya. Ayla pura-pura tak peduli, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ia tahu, itu bukan manusia biasa. Ketika malam larut dan Ayla melanjutkan perjalanan, kedua orang itu mengikuti dari belakang dengan sepeda motor. Di tengah hutan kecil di kawasan Tanjung Kemuning, Ayla menghentikan truknya. Kabut mulai turun, dan bayangan-bayangan mulai menari di balik pepohonan. Ayla keluar dari truk dan berdiri di tengah jalan. Keluar, jangan sembunyi seperti tikus, suaranya dingin, tapi tegas. Bayu dan Warno muncul perlahan, wajah mereka tidak menunjukkan emosi. Kami tak ingin melawanmu, Ayla, kata Bayu, suaranya seperti orang yang berbicara dari dasar sumur. Kami hanya ingin kau menyerahkan ajian itu. Kau tak layak memilikinya. Ayla tertawa sinis. Layak, aku dapat ajian ini dari darah, air mata, dan kematian orang-orang yang kau dan sejenismu telantarkan. Kalau kalian mau mencuri dari tubuhku, silakan coba. Tanpa aba-aba, Warno melompat dan menyerang, namun tubuhnya terpental keras sebelum menyentuh Ayla. Sebuah tameng tak terlihat melindungi Ayla. Rawa Rontek bukan sekadar ajian hidup kembali, ia kini sudah menyatu dengan raga Ayla. Dengan satu langkah, Ayla menempelkan telapak tangannya ke tanah, dan getaran hebat mengguncang bumi. Pohon-pohon bergoyang, dan suara jeritan terdengar dari balik alam gaib. Bayu dan Warno mendadak berlutut, darah keluar dari telinga mereka. Ayla mendekat dan berbisik, kalian bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Tapi semua yang mencoba merebut Rawa Rontek dariku, akan tinggal di bawah tanah. Di sebuah padepokan tua yang dikelilingi rawa dan kabut, Kiranu duduk bersila menghadap tungku api yang menyala biru. Di depannya, dua boneka jerami terbakar perlahan, lambang dari dua muridnya, Bayu dan Warno.
Asap yang naik dari tubuh jerami membawa pesan gaib, keduanya telah gagal. Kiranu mendesis pelan, perempuan itu benar-benar mewarisi rawa rontek. Suaranya dalam dan parau, seperti suara yang datang dari zaman sebelum api ditemukan. Wajahnya penuh guratan, namun matanya menyala penuh dendam dan nafsu kekuasaan. Ia tahu, ini saatnya ia turun tangan langsung. Sementara itu, Ayla yang telah kembali ke truknya merasa pikirannya mulai dihantui. Tubuhnya sehat, tapi jiwanya mulai goyah. Ia tak takut akan kematian, karena ia telah melewatinya. Tapi ia mulai khawatir, bahwa setiap kali hidup kembali, ada bagian jiwanya yang hilang. Seperti sesuatu dari alam gaib ikut menyusup dalam tubuhnya. Ia memandang wajahnya di kaca spion, dan sejenak, bayangan lain menatap balik. Bayangan itu bukan dirinya. Malam itu, di tengah perjalanan menuju perbatasan Lubuk Linggau, Ayla dihentikan oleh kabut tebal yang muncul tiba-tiba. Seperti dinding putih yang tak bisa ditembus lampu sorot. Ketika ia turun dari truk, suara gamelan terdengar samar di kejauhan, tanda kehadiran makhluk gaib dari aliran hitam. "Aku tahu kau datang, Kiranu," ucap Ayla lirih, lalu menutup matanya dan mulai mengucap doa pelindung. Tapi kali ini, udara di sekelilingnya berubah dingin menusuk hingga ke tulang. Sosok Kiranu muncul, perlahan dari balik kabut, diiringi sosok hitam tinggi besar tanpa wajah, roh panggilan dari ajian pengikat jiwa. Makhluk itu bisa mencabut roh dari tubuh manusia, bahkan dari pemilik rawa rontek, dan menyimpannya di dunia bayangan. "Kau kuat, Ayla, tapi kau belum pernah bertarung di dua alam sekaligus." Kiranu menyeringai, dan mengibaskan tangannya. Tanah bergetar, dan tiba-tiba tubuh Ayla terjatuh, rohnya ditarik keluar dengan paksa oleh roh pengikat. Ayla terbangun di alam bayangan. Dunia itu berwarna merah kelam, penuh jeritan dan bisikan. Ia berdiri di tengah danau darah, sementara ribuan wajah orang mati menatapnya dari permukaan. Inilah alam perantara, disinilah roh bisa dihancurkan selamanya, suara Kiranu bergema dari langit gelap. Tapi Ayla bukan gadis biasa. Ia berdiri perlahan, mengingat ajian tambahan yang diajarkan almarhum ayahnya, ajian Sungsang Sukma, sebuah ilmu gaib yang bisa membalikkan kekuatan penarik roh. Dengan menggenggam dadanya, Ayla meneriakkan mantra lawas yang membuat tubuhnya memancar cahaya biru terang. Suara jeritan terbalik terdengar, bukan dari Ayla, tapi dari roh pengikat itu sendiri. Makhluk hitam itu mulai hancur, bagian wajahnya mengelupas dan meleleh seperti lilin dibakar. Ayla melompat dan meninju sosok itu di dada, mengirimkan cahaya sukmanya masuk ke inti roh. Ledakan terjadi, dan seluruh alam bayangan runtuh. Ayla tersadar kembali di tubuhnya, terengah-engah, namun hidup. Di depannya, Kiranu jatuh tersungkur, mulutnya berdarah, wajahnya setengah terbakar oleh pantulan ajian Sungsang Sukma. Kau bukan manusia," gumamnya sebelum akhirnya tubuhnya meledak menjadi debu. Kabut perlahan hilang, dan dunia kembali tenang. Tapi Ayla tahu, setiap kemenangan membawanya lebih dalam ke dunia yang tak bisa dilihat orang biasa. Ia melangkah kembali ke truknya. Rawa rontek mungkin menyelamatkannya dari kematian, tapi itu juga perlahan menjauhkannya dari kemanusiaannya. Di kaca spion, bayangan dirinya menatap balik, dan kali ini, ia tak yakin itu sepenuhnya dirinya. Langit sore mulai menggelap ketika Ayla memacu truknya melintasi jalan sepi menuju Palembang. Angin terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menyampaikan firasat buruk. Di kaca spion, dia menatap pantulan wajahnya yang mulai terlihat asing. Sejak pertempuran melawan Kiranu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan hanya luka gaib di tubuh, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, getaran dari dunia kematian yang terus menempel padanya. Ia menggigit bibirnya pelan, mencoba menepis bisikan-bisikan dari arwah-arwah yang kini kadang hadir tanpa undangan. Sementara itu, di sebuah bangunan tua bekas pos polisi di perbatasan Ogan Komering Ilir, 3 orang misterius sedang mengamati perjalanan Ayla melalui layar pantauan spiritual. Mereka bukan preman biasa, melainkan para pemburu ilmu hitam bayaran, yang dipimpin oleh seorang wanita bertopeng merah bernama Mbah Nyi Tunjung. Dia makin kuat, dan makin dekat ke ambang batas, gumamnya sambil memutar manik-manik dari tulang manusia kecil. Jika ia benar-benar melampaui batasnya, maka ia tak akan bisa kembali sebagai manusia. Mereka tidak hanya ingin membunuh Ayla, mereka ingin mengikat jiwanya. Di dalam truk, Ayla melihat lampu indikator berkedip aneh. Mesin mulai batuk, padahal tangki bahan bakar penuh. Tiba-tiba truk berhenti mendadak,
seolah ada kekuatan yang menghentikannya secara paksa. Ketika Ayla turun untuk memeriksa, jalanan di depannya telah berubah. Asap mengepul, dan tanah memerah seperti mendidih. Dari kejauhan, terlihat bayangan hitam besar seperti kerangka sapi raksasa yang melangkah perlahan ke arahnya, roh buas hasil ajian buta geni yang dilepas untuk membakar segalanya. Ayla menggenggam kalung pusaka peninggalan ayahnya. Dengan tenang ia menutup matanya dan membisikkan mantra pelindung. Tanah bergetar ketika makhluk itu berlari, mengaum ganas. Tapi sesaat sebelum menyerang, Ayla melompat tinggi dan mendarat di punggung makhluk itu, menancapkan jari-jarinya ke tulang belakang roh tersebut. "Rawa Rontek, berikan aku kekuatanmu bukan untuk hidup, tapi untuk melawan," teriaknya. Cahaya dari tubuh Ayla menembus tubuh buta geni, membuatnya meledak menjadi serpihan bara. Namun ledakan itu bukan akhir dari segalanya. Ketika debu mulai hilang, tubuh Ayla jatuh berlutut. Kali ini, darah benar-benar mengucur dari hidung dan telinganya. Ia tidak segera pulih. Ia mulai sadar, semakin sering ia hidup kembali, semakin besar harga yang harus dibayarnya. Tidak hanya jiwanya, tapi mungkin juga kenangannya, pikirannya, bahkan kemanusiaannya. Di tengah rasa lelah dan sakit, Ayla dikejutkan oleh suara lembut dari balik semak. Seorang gadis kecil berpakaian putih berdiri menatapnya. Mata gadis itu kosong, namun senyumnya tenang. "Kamu harus berhenti sebelum waktunya habis, Kak Ayla," bisiknya. Ayla terkejut, karena gadis itu adalah adik tirinya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Namun sebelum sempat bertanya, gadis itu menghilang bersama angin. Ayla terguncang. Kini bukan hanya lawan-lawan gaib yang mengejarnya, tapi juga bayangan dari masa lalunya yang terus membayangi. Ia kembali ke truk, duduk dengan gemetar sambil menyalakan mesin. Truk menyala seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi bagi Ayla, sesuatu telah benar-benar berubah. Batas antara dunia nyata dan dunia gaib semakin tipis. Dan ia tahu, setiap kilometer yang ia tempuh kini adalah perjalanan menuju kemungkinan kehancuran diri sendiri. Malam pun jatuh di jalan lintas selatan. Lampu truk menembus gelap, membawa Ayla menuju ujung takdir yang belum terungkap. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar samar, menandakan bahwa lawan berikutnya sudah menunggunya di batas Palembang. Truk Ayla menembus malam menuju Palembang, melintasi jalanan yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Tapi keheningan itu hanya menipu. Di balik gelapnya hutan, suara gamelan mulai terdengar lirih, seperti detak jantung dunia gaib yang menyambut kedatangannya. Gamelan itu tidak biasa, nada-nadanya sumbang dan mencabik perasaan. Ayla mengerem perlahan dan menepi. Udara tiba-tiba mengandung aroma darah dan bunga Kamboja. Ia turun, tubuhnya masih terasa lemas, namun naluri supranaturalnya memaksa untuk bersiaga. Gamelan itu semakin keras, berasal dari dalam hutan di sisi jalan. Dengan membawa keris pusaka dan sejumput daun sirih di tangan kiri, Ayla menembus semak belukar. Tak jauh di dalam, ia menemukan sebuah panggung kayu lapuk di tengah-tengah area terbuka, diterangi obor-obor kecil yang menyala sendiri. Di atas panggung, berdiri 4 penabuh gamelan berpakaian adat Jawa kuno, wajah mereka hampa, mata kosong tanpa bola mata. Di tengah panggung, duduk sosok wanita tua dengan rambut putih panjang terurai, tubuhnya membusuk, namun mengenakan kebaya merah mewah. Dialah Mbah Nyi Tunjung, yang telah merapal mantra gamelan pemanggil jiwa untuk melemahkan Ayla. "Selamat datang, pewaris ajian haram," desis Mbah Nyi Tunjung, suaranya bercabang. "Kau sudah melewati batas antara hidup dan mati terlalu sering, dan kini kami datang menagih bagian dari jiwamu." Ayla menggertakkan giginya, menahan napas yang semakin berat. Gamelan itu bukan sekadar musik, setiap dentingannya menusuk ke tulang, mengguncang memori-memori terdalam. Ia mulai melihat kilasan masa lalu, wajah ayahnya yang sekarat, ibunya yang menghilang, adik tirinya yang dipanggil paksa dari alam baka. Ayla meletakkan daun sirih ke tanah dan berlutut. Ia mulai membacakan mantra penetral ajian pengacau jiwa. Tapi gamelan tak berhenti, bahkan makin cepat. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Dari darah yang merembes di hidungnya, muncul asap hitam, tanda bahwa jiwanya mulai tertarik keluar. Namun di saat itulah, keris pusaka di tangannya menyala merah. Sebuah suara menggema dalam kepalanya, suara ayahnya. "Anakku, jangan lawan dengan dendam. Lawan dengan kehendak untuk menebus." Tiba-tiba Ayla berdiri, matanya berubah menjadi perak terang. Ia menghantam tanah dengan ujung keris, membuat panggung kayu retak dan obor padam satu persatu.
Para penabuh gamelan menjerit, tubuh mereka pecah seperti patung tanah liat yang dihantam palu. Mbah Nyi Tunjung tertawa keras, namun tawanya berhenti ketika tubuhnya mulai membusuk lebih cepat. Ayla menatapnya dengan dingin, ajian rawa rontek bukan untuk menakuti kematian, tapi untuk memberi waktu pada yang belum selesai. Dan tugasku belum selesai. Dengan satu hentakan keris, Ayla memutus ikatan roh yang disulap melalui gamelan. Semua suara menghilang, hutan kembali sunyi, tapi Ayla jatuh terduduk, kehabisan tenaga. Ia menangis, bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa ia semakin dekat pada batas akhir kekuatan ajian rawa rontek. Sekali lagi ia bangkit, namun kali ini bukan karena tubuhnya yang kuat, melainkan karena tekadnya yang lebih besar dari kematian. Saat kembali ke truk, sebuah amplop putih terselip di wiper. Di dalamnya tertulis dengan tinta darah, langkahmu berikutnya adalah Serdang Bedagai. Di sana, penguasa terakhir menunggumu. Ayla menggenggam surat itu dengan tangan bergetar. Ia sadar, perjalanannya belum usai, dan yang menanti di depan adalah sesuatu yang bahkan ajian rawa rontek pun tak bisa jamin keselamatannya. Malam telah melewati tengahnya ketika truk Ayla menyusuri tepian sungai Serdang. Hujan turun rintik-rintik, kabut tipis menyelimuti jalan, menciptakan suasana yang mencekam. Di kejauhan, bayangan jembatan tua tampak berdiri renta di atas sungai yang alirannya tenang, namun gelap. Ayla berhenti tepat sebelum jembatan itu. Ia merasa ada sesuatu yang menunggu di seberang sana. Tubuhnya masih lemah sejak insiden gamelan berdarah, namun tatapannya tetap tajam. Dalam hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar ujian biasa, ini adalah perang antara nyawa dan nasib. Langkah demi langkah, ia melintasi jembatan. Di tengahnya, sebuah sesosok tubuh berdiri tegak dengan mantel hitam lusuh, wajahnya tertutup topeng kayu. Sosok itu adalah Ki Bagas Mukti, preman dukun tua yang dikenal sebagai penjaga jembatan arwah. Dulu ia membantai satu desa demi ajian penguasa sungai. Sejak itu, jiwanya tak pernah benar-benar hidup. Ki Bagas memanggil arwah para korban untuk menjaganya, menjadikan sungai sebagai kuburan tak terlihat. Kau sudah terlalu jauh, perempuan. Ajianmu boleh abadi, tapi jiwamu sudah retak, katanya parau. Tanpa peringatan, Ki Bagas memukul tanah dengan tongkat bertatah tengkorak. Sungai di bawah jembatan mendidih, dan dari airnya muncul mayat-mayat yang melompat ke atas, mengelilingi Ayla. Mereka adalah supir-supir truk yang dulu menjadi korban pemalakan dan tumbal ajian Ki Bagas. Mata mereka kosong, namun tangan mereka kuat, mencengkeram, mencakar, menarik. Ayla berusaha melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Ia terjatuh, tubuhnya digeret ke tepi jembatan, hampir dilempar ke sungai kutukan. Dalam detik-detik antara hidup dan tenggelam, Ayla berteriak memanggil ajian rawa rontek. Tapi kali ini, tidak langsung merespon. Jiwanya sudah terlalu sering kembali, terlalu banyak luka yang belum sembuh. Di tengah gelap itu, ia mendengar suara ibunya, suara lembut namun kuat, membisikkan mantra warisan, jangan lawan kematian, peluk dia, lalu kendalikan. Ayla menggenggam kalung pemberian ibunya, lalu membiarkan dirinya tenggelam. Mayat-mayat itu ikut terseret bersama. Di dasar sungai, segalanya berubah. Ayla tidak tenggelam, ia berdiri di dunia bayangan. Di sekelilingnya adalah roh-roh para korban. Namun kini mereka tak menyerang. Mereka mengenal jiwanya. Kau bukan seperti dia, bisik salah satu dari mereka. Tolong bebaskan kami. Ayla mengangguk perlahan, lalu menghunjamkan kerisnya ke tanah bayangan. Cahaya putih menyebar, melepaskan rantai gaib yang menambat para roh. Teriakan Ki Bagas menggema dari permukaan, panik. Tiba-tiba, Ayla melesat kembali ke atas, muncul dari sungai seperti kilatan cahaya. Tubuhnya membara oleh ajian rawa rontek yang bangkit dengan bentuk baru, bukan hanya kekuatan untuk hidup, tapi untuk mengembalikan roh yang teraniaya. Ia berdiri di hadapan Ki Bagas, matanya menyala keperakan. Dengan satu hentakan keris dan seruan mantra, Ayla menghantam dada Ki Bagas. Topeng kayunya retak, dan dari dalamnya, wajah tua itu berubah menjadi tengkorak hitam berasap. Tubuh Ki Bagas meledak menjadi debu. Jembatan itu runtuh perlahan setelah pertarungan berakhir. Sungai Serdang kembali tenang, namun kini tanpa roh-roh tersiksa. Ayla naik kembali ke truknya, tangannya gemetar tapi hatinya mantap. Surat dari wiper truk sebelumnya tak salah, penguasa terakhir telah jatuh. Namun langkahnya belum selesai. Di dashboard truk, muncul sebuah simbol terbakar, lambang pasukan ajian hitam rantau pesisir.
Tanda bahwa lawan terkuat masih menanti. Sultan Batu Api, penguasa jalan lintas terakhir yang menyimpan ilmu terlarang melebihi Rawa Rontek. Malam berikutnya, Ayla melaju menyusuri jalanan lengang di kawasan Wei Jepara, Lampung Timur. Truknya bergerak pelan, seolah menyadari bahwa medan di depan bukan lagi tempat biasa. Langit hitam pekat tanpa bintang, dan di setiap tikungan, hawa panas seperti menyengat kulit. Jalanan yang biasanya dingin kini mengeluarkan aroma belerang tipis. Di depan, sebuah gerbang hitam menjulang dengan ukiran tengkorak dan api, bertuliskan, wilayah terlarang Sultan Batu Api. Ayla menarik napas dalam-dalam. Inilah titik akhirnya. Inilah musuh utama, Raja Pemalak, penguasa kegelapan Sumatera lintas timur. Sultan Batu Api bukan sekadar preman. Ia adalah penjaga perjanjian kuno yang dibuat di bawah Gunung Krakatau, di mana roh-roh hitam dari jalur laut dan daratan menyatu. Dalam ritual berdarah bertahun lalu, Sultan menyerahkan separuh jiwanya untuk memperoleh ajian besi muntaber, ilmu terkutuk yang memungkinkan tubuhnya menyalakan api panas dari dalam darahnya. Tak ada senjata yang bisa melukainya, dan konon, setiap orang yang menyentuh tanah kekuasaannya akan terbakar dari dalam. Ia dikenal memalak tak hanya harta, tapi juga umur. Begitu Ayla melewati gerbang, api menyala dari tanah. Roda truknya berderak seperti melintasi bara. Di kejauhan, tampak Sultan berdiri di atas panggung besi merah, tubuhnya besar, berotot, dengan sorot mata tajam menyala. Di belakangnya berjejer puluhan truk hasil rampasan, dan di tengahnya, tergantung sosok lelaki tua, ayah dari salah satu sopir yang dulu Ayla tolong. Kau yang selama ini mengacaukan tatanan. Rawa Rontek tidak akan menang melawan besi muntaber, teriak Sultan. Dengan satu hentakan kaki, tanah di sekitar panggung meledak, menciptakan lingkaran api yang menjebak Ayla. Ayla turun dari truk. Tak gentar, ia telah melewati jembatan roh, kuburan mayat hidup, dan tukang sihir penjagal. Kali ini ia menghadapi pemilik perjanjian iblis. Dari balik jaketnya, ia mengeluarkan sebilah keris perak yang sudah membatu sebagian. Kau hidup dengan separuh jiwa. Aku telah mati berkali-kali, tapi masih utuh. Mata Ayla menatap tajam. Sultan mengangkat tangannya, dan lidah api menjilat ke langit. Ia melompat, tubuhnya membara, siap menghancurkan Ayla dengan hantaman tinju api neraka. Tubuh Ayla terlempar jauh, menghantam mobil-mobil tua. Darah mengalir di pelipisnya, tapi begitu tubuhnya menyentuh tanah, Rawa Rontek kembali bekerja. Dagingnya menjahit sendiri, luka-luka menutup. Dengan suara mengerikan, ia berdiri lagi, kini dengan wajah tanpa ragu. Ayla menginjak tanah dan membacakan mantra warisan ibu, Rawa jadi rontek, rontek jadi nyawa, nyawa jadi cahaya. Seketika tubuh Ayla menyala putih. Tubuhnya menjadi terang, sinar yang bertolak belakang dari api neraka milik Sultan. Pertempuran pun pecah. Setiap hantaman Sultan membuat tanah terbakar, tapi Ayla melayang menghindar. Setiap sabetan keris Ayla memotong hawa panas, membelah lapisan gaib tubuh lawannya. Tapi kekuatan besi muntaber luar biasa. Di satu titik, Ayla kembali jatuh, kali ini lehernya hampir terlilit rantai besi merah. Namun sebelum tercekik, Ayla merapal mantra pelepas jiwa, membuat tubuhnya seakan meledak menjadi cahaya kecil, lalu kembali menyatu di belakang Sultan. Dengan cepat, ia menusukkan keris ke punggung lawan. Sultan meraung, darahnya menyembur bukan merah, tapi seperti lahar panas. Ia berbalik dan memukul Ayla sekali lagi. Dunia menjadi gelap bagi Ayla, sesaat. Tapi roh-roh yang pernah ia tolong, kini muncul. Mereka membentuk perisai cahaya, melindungi Ayla. Sultan Batu Api terhuyung, dan tiba-tiba tubuhnya meledak dari dalam. Ternyata keris Ayla telah menghancurkan pusat ajian di ulu hatinya, segumpal besi panas yang jadi sumber kutukan. Dengan jeritan terakhir, Sultan lenyap dalam kobaran api. Ayla tertunduk lemas. Langit mulai cerah. Jalan lintas timur kembali tenang. Ia menatap langit dan berbisik, satu jalan telah dibersihkan. Tapi aku tahu, masih banyak jalan yang belum bebas dari kegelapan. Ia kembali masuk ke truk, menyalakan mesin, dan roda kembali bergulir, menuju babak terakhir perjuangannya sebagai penjaga jalan dan pemilik ilmu abadi. Setelah Sultan Batu Api binasa dalam kobaran ajian miliknya sendiri, langit Lampung Timur mendadak berubah cerah. Angin yang sebelumnya panas kini berhembus sejuk, seakan bumi bersyukur atas tumbangnya sang penguasa kegelapan. Namun Ayla belum sepenuhnya lega. Di dalam hatinya, perasaan ganjil terus mengusik. Ia tahu,
Kekuatan seperti besi muntaber tidak mungkin berasal dari satu orang saja. Ada sosok di balik bayang-bayang, dalam sejati yang memberikan ajian itu. Ayla tahu perjalanan belum selesai. Ia harus menelusuri akar dari semua kekacauan ini. Truk tua peninggalan ayahnya kembali melaju, kali ini ke arah pesisir selatan, di mana dahulu ibunya pernah bertapa untuk menenangkan ilmu rawa rontek dalam dirinya. Dalam perjalanan, Ayla membuka buku tua bersampul kulit yang disembunyikan di bawah jok. Di dalamnya terdapat catatan tangan ibunya tentang ilmu-ilmu kuno, termasuk siapa saja yang pernah menjadi penjaga, dan siapa yang pernah mengkhianati perjanjian leluhur. Di antara halaman yang sudah rapuh, satu nama muncul dengan tinta merah, Ki Gunasaru, penjaga Laut Selatan, pembelah takdir. Setibanya di pesisir, suasana mencekam menyambut Ayla. Penduduk desa tak lagi tersenyum. Wajah mereka murung, mata sembab, dan banyak rumah ditinggalkan kosong. Seorang kakek tua duduk di dermaga, menggambar lingkaran di pasir dengan jari gemetar. "Kau pembawa cahaya dari utara?" tanyanya lirih. Ayla mengangguk, dan sang kakek hanya menatap laut tanpa berkedip. Ki Gunasaru telah bangkit. Ia memanggil makhluk-makhluk dari dasar samudera. Banyak anak hilang, suara jeritan terdengar dari laut setiap malam. Ayla menginap di sebuah gubuk tua yang menghadap langsung ke laut. Malamnya, ombak memecah seperti deru raksasa. Dari balik jendela, ia melihat sosok tinggi besar berjalan di atas permukaan air, berjubah hitam, bermata tiga, dan di tangan kirinya memegang lentera yang menyala biru. Itu pasti Ki Gunasaru. Ayla tahu, ia bukan manusia biasa. Ia adalah mantan murid dari padepokan yang sama dengan ibunya, namun memilih jalan sesat. Ia membelot karena merasa ilmu rawa rontek terlalu suci untuk dibatasi oleh aturan moral. Malam itu, Ayla duduk di tepi pantai, membentuk lingkaran garam dan membacakan mantra dari kitab tua. Ia memanggil roh-roh penjaga laut, dan satu persatu, sosok-sosok cahaya muncul dari buih ombak. Mereka memberi pesan singkat untuk mengalahkan Gunasaru. Kau harus melepaskan batas nyawamu sendiri. Rawa rontek harus menyatu dengan air, bukan hanya darah. Ayla gemetar. Itu berarti ia harus menjalani ritual penyatuan, sebuah proses yang sangat menyakitkan, lebih dari kematian. Tepat menjelang fajar, Ayla menuju ke muara, tempat dua arus bertemu. Di sana, ia merendam seluruh tubuhnya hingga tak tersisa. Ia membaca mantra leluhur, dan air di sekitarnya mendidih. Tubuhnya seperti diremas oleh kekuatan yang tak terlihat. Dagingnya seperti dilucuti, tulangnya bergetar, dan nafasnya berhenti. Tapi rawa rontek kembali bekerja. Kali ini, bukan hanya meregenerasi tubuhnya, tapi mengubah strukturnya. Ayla bukan lagi manusia biasa. Ia menjadi titisan air dan darah. Ia telah menjadi pembawa keseimbangan. Saat ia keluar dari muara, tubuhnya memancarkan cahaya biru kehijauan. Ia bukan hanya pemilik ajian rawa rontek, tapi juga pewaris kekuatan Laut Selatan. Di kejauhan, suara dentuman air terdengar. Itu bukan ombak biasa. Ki Gunasaru telah menantang takdir, dan Ayla harus menjadi penentu akhirnya. Langit mendung menggantung pekat di atas muara, seolah alam pun menahan napas menantikan bentrokan dua kekuatan kuno. Ayla berdiri di atas batu karang, tubuhnya sudah bukan seperti manusia biasa, kulitnya berkilau seperti sisik air, rambutnya menjuntai lembut seperti aliran sungai. Ia menatap lurus ke arah cakrawala, di mana pusaran ombak membelah laut, dan dari dalamnya muncul Ki Gunasaru, sosok berwajah tiga yang menebar aura kematian. Lentera biru di tangannya kini menyala terang, menyerap jiwa-jiwa yang telah ia kurung dari dasar laut. Angin membawa suara-suara tangisan mereka, menggema memilukan. Ayla, pewaris ajian yang dicuri oleh ibumu. Hari ini kau akan dikembalikan ke laut sebagai sesajen. Teriak Ki Gunasaru dengan suara yang terdengar dari tiga arah sekaligus. Ia melayang di atas permukaan laut, setiap langkahnya memecahkan karang menjadi debu. Tapi Ayla tidak gentar. Ia menatap Ki Gunasaru dengan mata yang kini menyatu dengan kedalaman air. Bukan aku yang akan kembali ke laut, tapi kau yang akan ditenggelamkan oleh dosa-dosamu sendiri. Balasnya, lalu tubuhnya terangkat oleh gelombang yang tiba-tiba membumbung tinggi. Pertarungan pun dimulai. Ki Gunasaru mengayunkan lentera birunya, melepaskan lidah-lidah api dingin yang mengarah ke tubuh Ayla. Namun Ayla bergerak secepat arus, menghindar dengan kelenturan air. Ia membalas dengan tamparan ombak tajam, menciptakan pusaran yang membungkus tubuh Ki Gunasaru. Keduanya bertarung di atas dan di bawah permukaan laut.
Kilatan ajian menyala-nyala, menciptakan badai mini di tengah laut yang membuat penduduk pesisir hanya bisa berdoa sambil berpegangan pada akar pohon agar tak terbawa arus. Di bawah laut, Ayla menarik kekuatan dari dasar samudera. Ia memanggil para roh laut yang dahulu dikurung oleh Ki Gunasaru. Satu persatu, mereka muncul, makhluk-makhluk air, penjaga arus, dan arwah para nelayan yang mati tak wajar. Mereka mengelilingi Ayla dan menguatkan jiwanya. Ki Gunasaru yang melihat itu menjadi kalap. Ia membuka wajah ketiganya sepenuhnya, menunjukkan mata ketamakan, mata kebencian, dan mata pengkhianatan. Dari mulutnya, keluarlah mantra kuno yang mampu meledakkan karang. Tubuh Ayla hancur, seolah tercerai-berai oleh serangan itu. Ki Gunasaru tertawa keras, namun tawa itu segera membeku saat bagian tubuh Ayla yang tercerai kembali menyatu, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Aku bukan manusia lagi, Gunasaru. Aku adalah air, dan air tak bisa dihancurkan, hanya bisa mengalir dan kembali, bisiknya pelan, sebelum meluncur cepat dan menembus dada Gunasaru dengan ajian cahaya laut suci, warisan terakhir dari ibunya. Jeritan Gunasaru menggema panjang. Lentera biru di tangannya meledak, membebaskan ribuan jiwa yang selama ini ia kurung. Tubuhnya meleleh menjadi lumpur hitam, lalu ditelan dasar laut. Langit yang tadi kelabu kini terang, matahari terbit dengan warna kemerahan yang membelah cakrawala. Ayla berdiri di tengah muara, tubuhnya kembali normal. Ia sudah menunaikan takdirnya, menutup bab gelap dari warisan ilmu yang selama ini menghantui keluarganya. Penduduk pesisir berdatangan, berlutut sambil memohon berkah. Namun Ayla tak mencari pujian. Ia hanya tersenyum lelah, lalu menatap laut dengan mata basah. Ibu, ayah, sudah selesai, bisiknya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, satu bab lagi belum tertutup sepenuhnya. Masih ada satu perjalanan terakhir yang harus ia tempuh, kembali ke jalan lintas Sumatera, untuk memastikan warisan gelap tak akan pernah muncul kembali. Langit masih membawa warna jingga kemerahan ketika Ayla menginjakkan kembali kakinya di jalan lintas Sumatera, tepat di tempat di mana semuanya bermula, SPBU tua di Lampung Timur. Tempat itu kini sunyi, seakan menyimpan memori tentang pertarungan yang tak dilihat manusia biasa. Bekas percikan darah, bekas hantaman, bahkan suara raungan motor para preman, telah lenyap. Tapi di hati Ayla, semua itu abadi. Ia menatap lengang jalanan itu dengan mata penuh kenangan. Jalan yang pernah menjadi saksi dirinya dipalak, dihina, dan dianggap remeh, kini menyambutnya dengan keheningan penuh hormat. Tak lama, terdengar deru motor dari kejauhan. Para preman lama yang masih tersisa, anak buah Gimbal Paraya yang dulu melarikan diri saat sang pemimpin dihancurkan Ayla, kini datang kembali dengan wajah-wajah ragu. Mereka mendekat dengan langkah gontai, namun tidak lagi membawa pentungan, golok, atau arogansi. Mereka hanya membawa rasa bersalah. Di hadapan Ayla, mereka menundukkan kepala. Kami datang bukan untuk bertarung, Mbak. Kami datang untuk menyerahkan jalan ini, dan menebus dosa kami, kata salah satu dari mereka, suaranya bergetar menahan rasa malu. Ayla memandangi mereka satu persatu. Wajah-wajah kasar itu kini tampak lelah dan rapuh. Mereka bukan lagi penguasa jalan, tapi orang-orang yang tersisa dari kekacauan. Dengan suara tenang namun tegas, Ayla menjawab, jalan ini bukan milik siapapun. Jalan ini adalah nadi rakyat, tempat orang mencari nafkah. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, bantu jaga jalan ini, bukan kuasai. Kata-kata itu menusuk hati mereka lebih dalam dari senjata manapun. Beberapa menitikkan air mata, sesuatu yang dulu dianggap lemah. Sementara itu, dari balik pohon mahoni tua, seorang anak kecil mengintip. Ia mengenali Ayla. Anak itu adalah bocah penjual air mineral yang dulu menyaksikan Ayla dipalak, dan diam-diam menyelipkan doa saat melihat ketidakadilan terjadi. Bocah itu mendekat, membawa sebotol air kosong yang dulu pernah ia simpan karena pernah disentuh oleh wanita kuat itu. Ia menyerahkannya kembali ke Ayla, sebagai bentuk penghormatan. Ayla tersenyum, memeluk bocah itu, lalu mengusap kepalanya. Kelak, kamu yang akan jaga jalan ini. Sebuah truk solar datang dari arah utara, berhenti perlahan. Supirnya, seorang pria tua, turun dan memandang Ayla penuh hormat. Akhirnya jalan ini bersih lagi, gumamnya. Supir-supir lain yang melintas membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda hormat. Jalan lintas Sumatera yang dulu penuh teror, kini menjadi tempat ziarah bagi kenangan tentang keadilan yang diperjuangkan satu jiwa wanita pemilik ajian Rawa Rontek.
Malam pun turun, bintang-bintang bermunculan, dan di tengah jalan lintas yang kini hening, Ayla duduk sendirian, memandang langit. Ia tahu, kisahnya akan menjadi legenda. Tapi legenda bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijadikan pelajaran. Di balik tubuh yang pernah robek, di balik luka yang pernah menganga, ia menemukan sesuatu yang lebih kuat dari ajian apapun, keberanian untuk melawan ketidakadilan dan mengampuni mereka yang ingin berubah. Sebelum fajar menyingsing, Ayla menaiki truknya kembali. Ia menyalakan mesin dan perlahan melaju, meninggalkan SPBU, meninggalkan masa lalu. Jalan di depannya panjang dan tak pasti, tapi kini ia tak lagi takut. Karena di setiap kilometer yang ia lintasi, ia tahu, ia bukan sekadar supir truk. Ia adalah penjaga jalanan, penyala harapan, pemilik kekuatan yang lahir dari luka dan keberanian.